Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri Faris, Lusita Bawias Priskila, Muhammad Heza, dan Faik Nurrohim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lusita. Saya akan menjelaskan latar belakang tugas ini. Dalam era digital saat ini, jaringan komputer memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan berbagai informasi antar perangkat di berbagai lokasi. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan dalam merancang dan mengkonfigurasi jaringan sangat diperlukan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menggunakan emulator jaringan seperti Cisco Packet Tracer untuk merancang dan mengkonfigurasi jaringan. Kami diharuskan untuk merancang topologi jaringan, mengalokasikan IP address dengan metode VLSM, mengonfigurasi DHCP, dan routing, serta melakukan uji konektivitas. Sekarang, mari kita lihat topologi jaringan yang telah kami rancang. Topologi ini mencakup beberapa area yang terhubung dengan router dan switch, serta sebuah server. Kami menggunakan alokasi IP address 192.168.20.024 dan mengalokasikan IP address untuk setiap area menggunakan metode VLSM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Baik, terima kasih Lusita. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan dan alokasi IP address menggunakan metode VLSM, atau bisa dibilang Variable Length Subnet Mask. Nah, berdasarkan ketentuan tugas, kami diberikan alokasi IP yaitu 192.168.20.0/24. Nah, kami membagi jaringan ini menjadi beberapa subnet yang sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan di setiap area. Berikut adalah tabel perhitungan IP address dan subnettingnya. Nah, dapat di tabel pertama itu dari server ke router pertama itu ada memiliki subnet 192.168.20.0/30 dan network address-nya 192.168.20.0. Lalu ada broadcast address 172.168.20.3. Lalu kita mendapatkan usable IP range-nya 172.168.20.1 hingga 72.168.20.2. Dan tabel-tabel yang selanjutnya itu sama seperti di yang tabel pertama. Lalu subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, atau bisa dibilang subnet. Ini memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dan meningkatkan keamanan serta manajemen jaringan. VLSM, atau bisa dibilang Variable Length Subnet Mask, itu adalah teknik yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi untuk jaringan yang berbeda dari satu alamat IP. Ini memberikan fleksibilitas dalam penugasan alamat IP berdasarkan kebutuhan host dalam setiap subnet. Untuk menentukan jumlah subnet dan host per subnet itu ada dua. Yang pertama tuh jumlah subnetnya dihitung dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit yang dipinjam dari bagian host untuk dijadikan bagian subnet. Lalu yang kedua jumlah host per subnet. Dihitung dengan rumus 2 pangkat H per 2, min 2, maaf 2 pangkat H min 2, di mana H adalah jumlah bit yang tersisa untuk bagian host. Pengurangan 2 dilakukan untuk mengakomodasi alamat jaringan dan alamat broadcast. Lalu menghitung network address, enable IP range, dan broadcast address, itu network address alamat pertama dalam subnet.
Ini diperoleh dengan menetapkan sebuah bit host ke 0. Lalu usable IP range, rentang alamat IP yang dapat digunakan oleh host dalam subnet. Ini adalah alamat antara network address dan broadcast address. Lalu broadcast address, alamat terakhir dalam subnet, ini diperoleh dengan menetapkan semua bit host ke 1. Untuk contoh perhitungannya itu kita memiliki subnet titik 168.20.0/30, lalu network address 192.168.20, lalu subnet mesh-nya 255.255.255.252. Nah, untuk usable IP range-nya 192.168.20.1 hingga 192.168.20.2. Broadcast address memiliki 192.168.20.3. Keterangannya yaitu dari router 1 ke server ke router 1 yang berada di tabel yang pertama. Perhitungannya adalah jumlah host per subnet 2 min 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu mengapa menggunakan VLSM atau variable length subnet mesh? Itu memungkinkan kita untuk menyesuaikan ukuran subnet dengan kebutuhan sebenarnya, mengurangi pemborosan alamat IP, mengelola jaringan yang lebih besar dengan alamat IP yang lebih sedikit. Setiap area memiliki jumlah host yang berbeda, sehingga kami menyesuaikan subnet mask sesuai kebutuhan. Misalnya, area 1 memiliki 24 host. Jadi kami menggunakan subnet 192.168.20.0/27. Di area 2 memiliki 12 host dengan subnet 192.168.20.32/28, dan area 3 memiliki 6 host dengan subnet 192.168.20.48/29. Lanjut ke teman saya, Faik. Terima kasih, Heza. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DHCP dan routing pada jaringan yang telah kami buat. Kami mengkonfigurasi DHCP pada setiap router untuk mempermudah pemberian alokasi IP address pada setiap area. Berikut adalah konfigurasi DHCP untuk masing-masing router. Di sini saya akan beri contoh satu saja pada router 1. Langkah pertama yaitu langsung klik pada router 1 di sini. Lalu akan tampil tampilan seperti ini. Langsung kita enter saja. Langkah yang pertama kita masukkan adalah EN atau enable. Lalu kita ketikkan show IP DHCP full. Nah, di sini terlihat bahwa satu subnet di sini sudah masuk pada DHCP full. Artinya DHCP sudah tersambung. Nah, di sini sudah ada IP address range, ada current index, dan keterangan lainnya. Lalu, selain itu, kami juga mengkonfigurasi routing pada jaringan ini, baik static routing maupun dynamic routing. Berikut adalah konfigurasi routing yang kami gunakan. Nah, karena kami sudah terlanjur untuk mengkonfigurasi, jadi karena tidak bisa dikonfigurasi secara 2 kali karena akan menyebabkan error. Jadi di sini saya akan membacakan kurang lebih apa saja yang dilakukan. Nah, sebenarnya caranya sama seperti tadi DHCP pool secara dynamic. Secara static routing caranya kurang lebih juga sama. Tinggal kita masuk ke tampilan CLI seperti ini. Lalu kita masuk ketikan IP root, IP server, karena kita untuk menyambungkan ke server.
Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu langsung kita enter saja. Ini berlaku untuk semua router dan perangkat-perangkat lainnya kurang lebih seperti ini untuk cara mengkonfigurasikannya. Nah, dengan konfigurasi ini, setiap perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan efisien dan memastikan konektivitas yang stabil. Kurang lebih seperti itu pada bagian konfigurasi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Saudara Faik atas penjelasannya. Setelahnya, saya akan menjelaskan uji konektivitas dan analisis ARP table-nya. Nah, kita tuh perlu uji konektivitas. Kenapa? Karena kita harus mastiin bahwa semua perangkatnya itu dapat saling terhubung dengan baik. Nah, cara langkah-langkah umumnya, kalau uji konektivitas itu kita mengambil salah satunya, yaitu ping test. Jadi kita menggunakan perintah ping di salah satu PC-nya, di common prompt-nya. Untuk ini dapat dilihat PC-nya. Nah, setelah itu, udah dibuka desktop-nya dan command prompt-nya. Di sini dapat dilihat kita menyambungkan dari ping 192.168.2033. Jadi kita dari area 1 ke area 2. Nah, itu didapat hasil bahwa datanya terkirim dengan sangat baik karena retrieve-nya 4, loss-nya itu 0. Nah, selanjutnya kita juga melakukan ping ke akses halaman ke servernya dengan ping 172.168.22 dan didapat 32 bytes dalam data dan retrieve-nya itu 2, loss-nya 2. Akhirnya itu jadinya 50% loss. Nah, selanjutnya juga jika misalnya kita mau dari akses web server dari browser dari area 1 itu bisa HTTP 172.168.22. Nah, setelah uji konektivitas, kita for information itu untuk uji konektivitasnya kita mengambil salah satu contoh aja. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis ARP table untuk melihat perubahan yang terjadi setelah uji konektivitas. Nah, kita harus mastiin bahwa semuanya itu valid. Baik, bisa dibuka salah satu switch-nya. Nah, pertama-tama kita di CLI-nya tulis switch enable dahulu, terus habis itu show MAC address table. Nah, kenapa show MAC address table? Karena di situ akan menampilkan tabel alamat MAC yang disimpan di dalam switch. Tabel ini penting karena bisa ngasih data dan ngasih alamat MAC, tempat port mereka terhubung, jenis entry-nya dinamik atau tidak, port switch-nya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita melihat kalau misalnya sebelum uji konektivitasnya itu didapatnya itu 0, tapi setelah uji konektivitasnya didapatnya ini sesuai admin ya. Yang bisa dilihat dalam datanya kayak protokol address-nya, admin-nya, dan hardware address-nya. Nah, selanjutnya kita setelah melihat itu berarti itu berhasil karena sesuai dengan uji konektivitas dan sesuai dengan ARP table. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk gambaran yang lebih jelasnya. Terima kasih atas perhatian yang kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.